Oke, silakan. Oke, saya mulai ya. Mohon maaf atas masalah teknis ini. Jadi saya akan cepat saja dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wardanella terkait PPI menghadapi COVID-19 ini. Dari data yang saya tampilkan di sini adalah data khusus dari Satgas COVID-19 DPW PPNI Jatim yang mana dibuat oleh Pak Aris Purnomo. Beliau ini sangat aktif dan melaporkan data di Jatim per harinya. Harusnya saya dapat data tanggal 3 Mei ini, tapi saya masih pakai yang data di 2 Mei. Artinya di Jatim pun juga semakin banyak di Jawa Timur, terutama kalau dengar di berita tentang Sampurna, yang pasiennya banyak hanya karena 2 orang, akhirnya sekarang banyak yang positif sekitar 60-an. Dan ini juga kami rumah sakit di Surabaya agak kesusahan juga menampung dari lonjakan yang cukup tinggi ini. Kalau dilihat dari materi tema yang hari ini kita bahas, memang data yang ada di Satgas COVID yang kami peroleh setiap update-nya setiap harinya, betul 18 petugas kita yang meninggal, tetapi kalau kita lihat kembali 18 petugas yang meninggal itu rata-rata ada yang tidak kontak langsung merawat pasien, ada yang kontak langsung merawat pasien. Jadi sangat bervariasi. Dan ada beberapa statement yang pernah disampaikan itu bahwa salah satunya adalah APD yang tidak tepat dan tidak memenuhi standar. Itu yang saya ambil dari beberapa kutipan dari Arianti Anaya di BNPB Jakarta pada tanggal 17 April lalu. Kalau dilihat memang namanya KLB ini sudah sering sekali terjadi dan kita kedapatan di tahun ini, tahun kembar istilahnya, kena wabah yang sangat luar biasa yang dulu juga pernah sudah beberapa ratus tahun yang lalu kita juga pernah dapat. Dan parahnya kalau COVID ini menularnya sangat luar biasa karena dari orang ke orang. Kalau dari para ahli memaparkan bahwa satu orang terinfeksi, bila dia dibatasi pergerakannya atau kegiatan sosialnya, maka yang terkena dalam waktu 30 hari hanya 2,5. Tapi kalau tidak dilakukan pembatasan dengan baik, maka bisa lebih dari 2,5, bahkan sampai 406 per 30 harinya. Dilihat dari rantai infeksi yang tadi sempat disinggung oleh Bu Nela, bahwa kita tahu virus ini sudah sering dilaporkan, rata-rata selalu orang bilang, tolong kalau ada pasien datang, tanda-tanda yang namanya flu-like illness diperhatikan. Tetapi dari pengalaman beberapa rumah sakit yang sering sharing dengan kami, pasien diare pun itu ternyata adalah positif. Dan ada beberapa ada informasi yang dia OTG dan mendapatkan terapi, gejala yang justru sering muncul adalah kepalanya pusing atau sakit dan diare. Jadi hal-hal seperti inilah yang mungkin oleh masyarakat umum tidak terlalu diperhatikan, dianggap penyakit biasa, dan oleh petugas kesehatan saat melakukan screening atau triase, itu dinyatakan bahwa dia tidak masuk ke dalam ODP, PDP, ataupun yang lainnya. Penularnya sangat jelas dari orang ke orang, kalau dia bersin saja 40.000 droplet yang keluar, batuk 3.000, hanya berbicara saja 600. Makanya kalau kita lihat, di awal WHO tidak menyarankan semua orang pakai masker. Tapi setelah itu mulai berubah. Karena dari orang berbicara saja itu sudah mengeluarkan 600. Nah, kalau dari tadi slide ada juga di tempat Bu Nela dan pembicara sebelumnya bahwa memang kalau kita lihat dulu cacar air juga membawa korban yang sangat besar dan banyak. Penularannya jelas ada 3 kontak, droplet, dan airborne. Sekarang COVID ini apakah hampir menyamai? Update terakhir waktu ditayangkan oleh bagian kementerian itu sendiri, yang mana Bapak yang selalu Pak siapa itu, saya lupa namanya itu, beliau selalu update dan menyatakan bahwa sekarang WHO menyatakan bahwa 8 jam bisa lama di udara. Nah, ini menjadi ketakutan yang luar biasa buat teman-teman yang ada di rumah sakit khususnya. Kemudian juga tadi sudah dipaparkan, benda terkontaminasi juga menyebabkan penularan. Maka kalau di rumah sakit kami yang biasa
kebetulan juga merawat pasien, itu petugas kesehatan yang kontak dengan lingkungan sekitarnya sendiri itu wajib membersihkan daerah lingkungannya sendiri. Jadi kita tidak meminta cleaning service karena tenaganya nggak cukup. Jadi diminta adalah semua orang sebelum melakukan pekerjaannya harus membersihkan area sekitar di tempat dia duduk dan bekerja. Dari apa yang sudah kita tahu bersama tentang problem besar ini, maka saya ambil dari Ros Gelat, ini adalah spesialis dari infection controllers, yang mana beliau sangat concern terhadap perawat, yang mana memang perawat adalah garis depan dan orang terlama yang kontak dengan pasien. Problem terbesarnya adalah memang APD. Di mana sama-sama mereka akan mengingatkan selalu bahwa sebenarnya petugas kesehatan yang merawat pasien itu harus bisa mengkaji kebutuhan pasien itu apa yang harus diperlukan. Jadi mungkin kita sebagai entah itu tim atau sebagai IPCN ataupun apapun yang ada di tempat Bapak Ibu sebagai Satgas, tidak bisa Anda hanya memberikan APD lengkap, udah selesai ngajarin caranya, tidak. Tetapi juga harus dipahami alur dari proses perawatan pasien itu seperti apa. Karena jujur saja, orang kalau sudah masuk di ruangan, proses pelayanan biasanya tanpa COVID itu adalah hal yang biasa. Ini dengan COVID adalah hal luar biasa karena penggunaan APD-nya. Yang akhirnya hanya karena contoh nih, pasien ngebel karena merasa bahwa infusnya naik, infusnya darahnya naik. Perawat harus masuk ke dalam dengan cara bagaimana supaya darah itu bisa diperbaiki, infusnya bisa lancar, harus menggunakan APD yang sesuai standar juga. Itu untuk ruangan-ruangan yang memang terbatas, yang dia tidak difasilitasi cohorting dengan perawatan di dalam dengan station yang bisa monitoring. Karena keterbatasan inilah, maka harus benar-benar dilihat apa kebutuhan perawatan yang harus dibutuhkan terhadap pasien yang kita rawat. Kemudian kita lihat kembali bahwa pengkajian untuk penggunaan APD itu sangat penting. Area mana saja yang perlu kita berikan. Kalau kita tahu dari panduan yang ada, mereka membagi ada levelnya 3, 2, dan 1. Apakah di semua unit menggunakan level 3 karena ketakutan atau level 2? Nah, ini mesti dikaji betul. Karena mohon maaf, tidak semuanya sekarang ini petugas kesehatan kita bisa begitu saja menerima apa yang sudah menjadi regulasi dari apa yang kita tetapkan. Karena apa? Lebih banyak berita-berita di luar yang menyebabkan ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi, tadi sudah juga disinggung oleh Bu Nela, kalau memang kita mau membuat dan melaksanakan pedoman PPI di unit kerja Bapak Ibu, pastikan untuk melakukan hierarki kontrol ini memang sangat baik sekali. Dan di sini yang mau saya sampaikan adalah pentingnya penggunaan APD dan engineering control, yaitu adalah bagaimana fasilitas itu kita buat, standarnya, dan juga bagaimana cara kita memproses, membuat alur pelaksanaan perawatannya, supaya pasien yang kita rawat juga baik, petugas kita juga tidak terkena dampak dari paparan. Dari rantai infeksi yang ada, APD adalah di bagian portal of exit yang bisa diputus supaya tidak menular kepada pasien ataupun kepada petugas itu sendiri. Kita tahu tantangan teman-teman IPCN di rumah sakit. Dari data WHO dalam kebutuhan yang ada seluruh dunia, kebutuhan masker di mana 89 juta masker, 30 juta gaun, dan seterusnya, ini sudah menjadi isu secara dunia. Nah, di sini apa yang mesti dihadapi IPCN? Terkait APD, pastikan IPCN harus mengetahui, mengkaji, apakah petugas kesehatan di rumah sakitnya itu paham betul tentang apa itu APD. Kemudian, apakah sudah mempunyai standarisasi APD yang tepat, dan bagaimana pengelolaannya serta bagaimana menghadapi keterbatasan APD-nya. Pengetahuan dari petugas APD itu, petugas kesehatan itu sendiri. Walaupun memang kita mendapatkan banyak edukasi atau pedoman panduan yang sangat baik, tapi akan sangat sulit bila kita tidak memahami bagaimana cara kita menyampaikan. Dan tidak semua orang mau menerima.
Karena sekarang ini banyak profesi-profesi yang sudah mengeluarkan aturan yang kemungkinan dari profesi satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, ini akan memusingkan. Nah, dari situ maka para teman-teman IPCN dan tim, kajilah resiko APD yang digunakan dan sesuaikan dengan standar jenis dan kegunaannya sesuai dengan area kerja, aktivitas, dan prosedur yang dilaksanakan. Dan ajarkan penggunaan APD secara rasional supaya tidak ngawur. Karena dengan penggunaan APD yang tadi sempat disinggung, ada yang double, ada yang 3, ada yang 4, dan sebagainya, itu adalah bentuk dari ketakutan mereka. Tetapi saya tidak menyalahkan bagi teman-teman yang menggunakan double APD. Karena mengingat ada beberapa APD, kalau Bapak Ibu lihat hazmat yang ada hazmat sesuai standar, ada hazmat yang tidak sesuai standar. Yang dimana kalau kita lihat pori-porinya lebih besar. Nah, apakah ini aman buat teman kita yang menggunakan? Itu menjadi pertanyaan baru buat kita. Kemudian, akhirnya karena kekhawatiran sendiri, maka buat inovasi dilapisi dengan menggunakan jubah yang lain. Nah, inilah perannya dari IPCN mencoba untuk menguji coba dengan model APD yang sudah ditentukan itu sesuai atau tidak di lapangannya. Kemudian pemasangan dan pelepasan, ini wajib. Jadi kalau memberikan edukasi, terutama untuk teman yang punya tim COVID Satgas sendiri, yang dia bekerja khusus di rumah sakitnya untuk merawat pasien PDP dan COVID positif, maka mereka harus wajib mempraktekkan, tidak hanya mendengarkan. Dilihat sampai dia tahu. Kalau memang sudah sesuai, baru dia boleh bisa masuk ke tempat kerja tersebut. Dan edukasi sesuai dengan perubahan APD yang berubah setiap harinya yang kita tidak tahu, baik secara internasional atau nasional. Dari edukasi yang ada, kita bisa melihat, kalau kita mau memberikan materi edukasi, coba dilihat lagi kebutuhannya sesuai dengan tipe dan jenis pelayanan Bapak Ibu. Contoh, kalau rumah sakit saya adalah ibu dan anak, seberapa banyak kita merawat ibu dan anak. Nah, maka Anda hanya fokus ke sana bagaimana caranya membuat penata laksanaan APD bila Anda mendapatkan pasien ibu bersalin atau ibu yang mau bersalin, bahkan bayinya bila dia terkena PDP. Kemudian bagaimana juga dengan rumah sakit yang memang dia merawat secara umum banyak aktivitas dan tindakan pelayanan dilakukan. Itu akan berbeda jenis dari pelatihannya. Dan termasuk apakah rumah sakit Anda ini rujukan atau bukan, serta Anda juga bisa harus tahu populasi beresiko di tempat Bapak Ibu paling banyak apa. Nah, makanya di sini populasi inilah yang berperan sehingga rumah sakit harus membatasi jam besuknya ataupun jam berobatnya untuk pasien-pasien yang memang masih bisa ditangani di rumahnya sendiri. Karena kalau banyak geriatri yang masuk ke rumah sakit kita, maka rentan sekali. Kemudian untuk narasumbernya harus Anda pastikan, apakah tim Anda ini sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait COVID, terutama untuk APD ini, karena banyak sekali di YouTube cara pakai dan cara lepas. Ada perbedaan. Kalau dari versi CDC, dia hanya menggunakan memang hanya satu lapis. WHO juga demikian. Tetapi di Cina mereka memakai berlapis-lapis. Karena apa? Di Cina sudah merasakan sendiri. Di Cina tingkat kematiannya tinggi sekali. Jadi hal ini mesti kita pertimbangkan dan kita mesti lihat nasionalnya. Materi sudah tersedia dengan baik, ada yang materi yang dikeluarkan oleh nasional maupun internasional, tolong Bapak Ibu buat sesuai dengan kondisi di rumah sakit Bapak Ibu. Metode pelaksanaannya bisa melakukan pembelajaran langsung. Kalau APD ini Anda nggak bisa pakai model Zoom ya Bapak Ibu. Jadi gunakan dengan menggunakan, diatur aja jadwalnya berapa orang, ajarkan mereka dan suruh dilatih cara pakai dan lepasnya. Karena kita kalau umpamanya rumah sakit membutuhkan tim-tim, itu tim-tim itu akan baru terus-menerus berubah. Nah, perubahan itu bisa terjadi di area sekarang ini yang sedang merawat COVID. Artinya, kita saat memberikan pelatihan juga harus memberikan batasan-batasan physical distancing tadi. Kemudian, bila memang waktu pelaksanaannya itu karena mepet, maka bisa dibagi apakah dia masuk medium risk atau low risk, yang mana mau kita prioritaskan. Dan untuk pelatihan ini kerjasamalah dengan bagian diklat dan pimpinan unit kerja masing-masing. Karena tidak mudah mengeluarkan orang dengan model
situasi yang seperti ini. Nah, ini adalah panduan yang sudah ada, Bapak Ibu gampang sekali sekarang mudah mengaksesnya. Sedangkan untuk standarisasi APD itu juga sudah banyak versi yang dikeluarkan, tetapi tolong, walaupun Anda punya standarnya, tolong buatlah sendiri yang versinya rumah sakit. Karena ini adalah berupa pegangan dan jika melibatkan profesi yang lain, dilibatkan. Contoh, bila Anda ingin membuat standar APD untuk menolong persalinan, libatkan dokter obgynnya, karena mereka ternyata punya standar sendiri. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kami punya pengalaman. Jika kita tidak melibatkan spesialis yang bekerja di rumah sakit kita, Anda bikin standar kayak apapun akan terabaikan. Jadi, kembali lagi, libatkan profesi terkait yang mana rumah sakit Anda memberikan pelayanan tersebut. Kemudian, ini adalah contoh-contoh poster. Kalau Anda lihat cukup simpel, tidak ribet. Tetapi kita juga mesti tahu kenapa dia menggunakan ini, area pelayanannya seperti apa. Dari WHO sendiri sudah mengantisipasi juga memberikan regulasi-regulasi kalau kita hanya bekerja di area screening, APD-nya cukup apa saja. Nah, sekarang screening, di situ dibilang APD tidak diperlukan, hanya penjagaan jarak fisik, tetapi ada persyaratannya. Sekarang menggunakan masker dan pelindung mata. Kalau dulu hanya cukup masker bedah. Sekarang sudah dirubah karena ternyata COVID ini berubahnya sangat cepat sekali. Jadi panduan-panduan yang dikeluarkan, yang saat ini keluar ini belum tentu fix bisa dipakai selamanya, tergantung dari kondisi global yang terjadi saat ini. Bisa berubah. Nah, kalau membuat SPO, sekali lagi, kenapa ini saya angkat? Karena masih banyak yang bertanya, apakah saya masih perlu buat SPO? Padahal sudah ada yang tertulis dari pemerintah. Tetap. Tadi, kalau memang Bapak Ibu membuat SPO, libatkan profesi terkait. Dan caranya bagaimana? Anda identifikasi jenis pelayanan apa saja yang ada yang mau Anda buka selama COVID ini. Kemudian koordinasi dengan pimpinan unit pelayanan yang akan dilakukan pelayanannya di rumah sakitnya. Contoh, Anda nanti tetap ingin menerima menolong persalinan, ingin tetap ada operasi. Nah, ini Anda harus ajak beliau-beliau yang terkait dengan proses pelayanan ini. Kemudian, setelah Anda membuat SPO dan melibatkan profesi terkait berdasarkan pelayanan yang Anda sudah identifikasi, pastikan fasilitas yang ada di dalam prosedur Anda itu memang tersiapkan atau ada bisa diakses kapanpun. Jangan sampai SPO-nya sudah keluar tapi fasilitasnya tidak ada. Nah, ini Anda harus bekerja sama dengan bagian logistik atau pengadaan di rumah sakit Bapak Ibu, yang mana untuk melihat kebutuhan apa saja yang harus Anda penuhi dan Anda siapkan. Karena ini nanti akan menjadi permasalahan yang sangat besar. Kemudian setelah Anda penuhi itu semua, baru diseminasikan. Kalau seperti ini, sepertinya nggak bisa harus ngumpulin banyak orang. Bisa pakai media informasi rumah sakit, atau buatlah dokumen SPO yang mudah diakses. Dan jangan lupa diuji coba SPO-nya. Karena terkadang SPO keluar, ada hambatan di ruangan. Ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa diterapkan. Dan yang terpenting adalah monitoring pelaksanaannya. Nah, sekarang ini saya hanya ingin menyampaikan untuk kondisi pada pasien yang dirawat di ruangan tertentu, yang mana petugas kita juga tertentu, maka apakah IPCN perlu mengaudit secara rutin? Nah, ini juga mesti dipikirkan. Hindari sebanyak mungkin ya. Intinya gini, jangan sampai kalau Anda tidak ada kebutuhan yang sangat penting, jangan pernah datang ke ruangan tersebut. Kalau ada memang fasilitas CCTV, bisa Anda lakukan monitoring melalui CCTV tentang penggunaan APD-nya. Nah, kalau tidak, tentukan waktu dalam 1 bulan mau berapa kali Anda audit. Karena kalau Anda sering keluar masuk, maka Anda bisa juga sebagai orang yang nanti menjadi OTG. Karena kita tidak tahu. Ada yang bilang, oh pakai APD yang lengkap pasti tidak kena, tidak juga. Jadi artinya apa? Kurangi seminimal mungkin Anda melakukan kunjungan kerja atau melakukan audit di area-area yang merawat pasien positif. Tapi bukan berarti Anda tidak monitoring, tetap lakukan dengan jadwal yang Anda bisa tahu kapan saya bisa mengerjakan sesuai dengan kondisi saya dan kondisi aktivitas.
Karena memang pentingnya audit itu ternyata ada beberapa kalau Anda telusur tidak ada yang patuh seperti yang disampaikan Bu Nela. Hal yang sepele tapi dianggap ya itu tidak masalah, akhirnya kena dampaknya. Nah, kemudian hambatan lagi oleh efisien yang sering muncul adalah tentang pengelolaan dari APD. Kalau mau menjadi logistiknya itu lebih baik, maka komunikasi penggunaan APD-nya harus tepat. Contoh, kalau di ruangan itu kita sudah tahu jumlah pasien berapa, kebutuhan aktivitasnya seringnya seperti apa, kebiasaan dokternya bagaimana, maka teman-teman yang merawat pasien itu bisa menginformasikan kepada IPCN-nya kebutuhannya persis, supaya tidak ada kekosongan stok. Nah, ini sangat penting. Tetapi terkadang akan menjadi masalah buat IPCN kalau yang bekerja di ruangan itu adalah staf kita yang tidak terlalu mematuhi standar yang kita tentukan, akhirnya mereka menggunakan APD yang berlebihan. Nah, kemudian untuk logistik terkait penggunaan APD ini memang sebaiknya adalah jangan diserahkan kepada seluruh departemen. Tetap harus ada yang mengontrol satu. Silakan Anda tunjuk siapa. Yang artinya pengeluaran APD, terutama APD yang COVID seperti ini, tidak boleh sembarang orang minta. Mungkin kalau di rumah sakit negeri ataupun rumah sakit rujukan yang fasilitasi dari semuanya itu lebih gampang, itu akan lebih enak. Tapi kayak di swasta, apalagi swasta yang kecil, yang jauh dari penyediaan APD, bila semua unit berhak bisa mengakses APD, itu bahaya. Bisa-bisa kehabisan APD. Jadi pusatkan saja siapa yang bertanggung jawab, kalau kebutuhan APD siapa yang harus memasukkan. Dan bila Anda mendapatkan sumbangan-sumbangan, tolong dicatat dan dipisahkan dari APD stok Anda sendiri. Karena apa? Harus dilihat kembali oleh FCN-nya keutuhan dan kondisi APD yang digunakan. Apakah memang baik, memenuhi syarat atau tidak. Contoh, beberapa bulan yang lalu sudah lama sih, kami dapat masker N95 bilangnya. Gratis. Sudah senang ini menerimanya. Ternyata masker tersebut hanya dipakai untuk debu. Nah, ini sudah nggak bisa dipakai. Apakah bisa digunakan? Tentu saja tidak bisa, karena bentuk secara fisiknya sudah tidak standar. Artinya apa? Tidak bisa melindungi staf. Nah, ini tolong setiap kali Anda dapat donasi APD, IPCN-nya minta tolong untuk ngecek. Kemudian, alokasi APD pada pelayanan beresiko tinggi dan aktivitas yang beresiko. Karena kalau hal kayak gini, semua ruangan pasti minta APD. Di sini peran manajemen dan IPCN sama-sama saling mensupport bahwa APD harus satu pintu. Kemudian, audit tentang persediaan. Jadi kalau di tempat saya itu farmasinya selalu update data tentang berapa jumlah stok APD terakhir. Dan IPCN-nya juga mengupdate. Tujuannya apa? Supaya kita tahu. Jangan sampai stok APD itu kehabisan. Nah, selain itu, untuk mengetahui kebutuhannya, ini yang melakukan penilaian bukan IPCN, tapi dari tim Satgas COVID di Rumah Sakit Bapak Ibu. Dikalkulasikan kapasitas kebutuhannya berdasarkan jumlah bed yang mau dibuka atau menerima pasien, berdasarkan jumlah sumber dayanya, berdasarkan dengan aktivitas yang ada. Kemudian seberapa besar sih rumah sakit ini memberikan pelayanan terkait dengan COVID, mungkin ada karena seperti ini biasa rumah sakit pada mulai pemasukannya sedikit, akhirnya membuat ide-ide yang memang supaya pemasukannya bisa, agar staf juga tetap bisa bekerja, pemasukannya ada, maka dikeluarkan ide-ide yang bisa mendatangkan sesuatu yang bisa menolong. Nah, ide-ide inilah mesti dinilai, membutuhkan sumber daya seperti apa, fasilitasnya sudah tersedia atau tidak, nah ini harus dikalkulasi dengan benar. Supaya Bapak Ibu dalam menentukan jumlah APD-nya juga sesuai. Ini lakukan bersama-sama dengan timnya. Nah, terkait dengan keterbatasan APD, kalau Bapak Ibu lihat, yang saya ambil adalah memang gambar yang ada di web, yang artinya saya nggak berani ngambil gambar yang di-share teman-teman di WA itu banyak sekali, karena harus minta izin. Kalau di sini kan sudah dipublish secara internasional. Bapak Ibu lihat di bawah itu, di Amerika saja petugas kesehatannya kehabisan APD, dia menggunakan plastik
sampah warna hitam. Jadi nggak ada apa istilahnya, nggak ada barangnya yang APD sesuai standar, ya sudah, plastik sampah besar itu disobek, dibikin lengan, dan ada dibikin leher. Yang tujuannya melindungi bagian depannya supaya tidak terpapar. Ada lagi yang berinovasi menggunakan jas hujan. Tetapi kembali lagi, yang ingin saya tekankan, kalau Anda berinovasi, pastikan inovasi Anda ini sesuai atau tidak. Contoh kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ada menggunakan jas hujan. Dari tampilan jas hujan aja sudah terbuka seperti ini. Nah, apakah ini bisa menutupi diri sebagai APD yang aman? Nah, itu kembali lagi yang kita bisa menilai. Jangan sampai secara nasionalnya begini. Wah, kalau tertutup semua, bahannya plastik, pastinya aman. Tapi lihat, tertutup itu yang seperti apa? Tertutup dengan resleting atau tertutup dengan kancing benih. Kancing benih itu yang seperti ini contohnya. Nih ya, ini kan dia bukan resleting. Nah, kalau resleting itu bisa tertutup rapat. Resleting pun kalau tidak ada lapisan luarnya nutup, itu ada lubang-lubang bisa masuk. Ya, memang yang paling aman dan murah itu yang model seperti resek jas hujan ini. Ini tertutup semua, tidak ada jahitan yang kemungkinan bisa terbuka. Jadi kita mesti pintar-pintar melihat apakah APD inovasi yang kita gunakan itu memang aman buat staff. Dari WHO pun sudah mengeluarkan, dan kalau teman-teman Bapak Ibu membaca itu sangat menolong kita dengan kegalauan selama ini kalau bertanya, kalau pakai UV baik apa tidak ya? Kalau dilakukan dengan oven bagus apa tidak ya? Ternyata di sini sudah tertuang jelas semuanya dengan penelitian yang sudah dikerjakan. Nah, dari standar yang WHO sampaikan, tujuannya disampaikan kepada kita rumah sakit yang sering kehabisan APD, maka yang pertama disarankan sebaiknya minimalisasi kebutuhan APD. Nah, contohnya apa? Kalau Anda rumah sakitnya yang cukup mampu, silakan menggunakan telemedicine. Kalau tidak, apa yang harus bisa dikerjakan? Apakah di rawat jalan kita nggak boleh terima pasien? Tetap bisa. Tapi dengan catatan apa? Lindungi petugas kesehatan Anda dan lakukan screening ketat pasien yang masuk ke rawat jalan. Kemudian, kalau untuk di area umum yang pertama kali masuk, bagaimana? Gunakan pembatas fisik, macam-macam. Saya juga lihat orang berinovasi, ada yang pakai plastik, ada yang ditutup dengan akrilik. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya dana? Maka bisa digunakan face shield untuk petugas kesehatan yang kontak langsung dengan membuat sendiri. Sekarang banyak inovasi-inovasi yang beli mika yang tebal, diguntingin, dikasih kaitan sehingga menjadi face shield. Tujuannya apa sih? Melindungi paparan ke mukosa mata, dan sebenarnya face shield yang ada itu dipakai juga supaya petugas yang suka menggaruk atau memegang wajahnya itu tidak bisa karena sudah kena face shield-nya. Akhirnya tanpa sadar dua diingatkan, jangan memegang wajah. Kemudian, tunda prosedur atau perawatan inap yang elektif, yang tidak mendesak. Makanya sekarang banyak rawat jalan yang mulai sepi. Hati-hati kalau Anda rawat jalannya masih rame, nah jangan-jangan nanti akan timbul klaster yang baru. Jadi pastikan pasien-pasien yang memang bisa berobatnya itu tidak harus rutin selalu datang, itu diedukasi. Atau mungkin Anda punya cara dengan telemedicine tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kelompokkan pasien terkonfirmasi COVID yang tanpa koinfeksi itu di tetap satu ruangan yang sama, yaitu dengan cohorting tadi. Kemudian di sini juga disampaikan tunjuk tenaga kerja atau tim tenaga kerja khusus untuk merawat pasien COVID. Yang tadi sudah kita sama-sama tahu tujuannya apa, supaya tidak terjadi kalau sudah positif dia pulang ke rumah maka bisa mengenai keluarga ataupun tetangga di sekitarnya. Maka harus petugas ini tidak boleh pulang setelah merawat, tetap di rumah sakit sampai dia dicek kembali, hasilnya negatif, baru boleh pulang kembali ke komunitasnya. Kemudian batasi jumlah tenaga kesehatan yang masuk, ini juga mulai di seluruh rumah sakit sudah menerapkan batasi jam kunjung dan sebagainya. Nah, yang penting adalah pertimbangan penggunaan APD tertentu. Kalau di luar negeri memang mereka tidak terlalu strict kayak gambar-gambar yang di Cina.
Tetapi kembali lagi, kenapa di Cina itu begitu striknya? Karena mereka belajar dari pengalaman yang sangat berharga. Artinya kita tinggal bagaimana menentukan mana yang harus kita gunakan sesuai dengan kondisi kita dan kondisi di Indonesia saat ini. Apalagi tadi disampaikan bahwa banyak pasien ataupun pengunjung yang tidak pernah jujur. Mungkin bukannya tidak jujur, tapi mungkin jangan-jangan dia tidak tahu kalau dia masuk kategori tersebut. Kemudian kalau di sini juga sudah disampaikan, pengunjung memang disarankan tidak boleh mengunjungi pasien terkonfirmasi. Kalau di WHO masih diperbolehkan, tapi diajarkan cara pakai dan lepas APD. Tapi di kita sebaiknya tidak perlu. Ngajarin petugas aja susah, apalagi ngajarin pasien, keluarganya. 5 menit lagi, Bu Gana. Ya, pastikan penggunaan secara rasional dengan tepat, ya APD-nya sesuai dengan panduan-panduan yang ada. Kemudian koordinasikan pengelolaan rantai pasokan, yang di mana kalau perkiraan penggunaan APD itu kita lihat berdasarkan penggunaannya dan pantau selama ada di ruangan yang tersebut siapa yang bertugas dan pastikan semuanya itu didistribusikan secara benar serta jangan sampai ada kekosongan. Kalau memang APD-nya itu terbatas, maka dari WHO sudah menyampaikan penggunaan APD diperpanjang, boleh. Kalau standarnya kan habis dari satu pasien ke pasien lain harus dilepas. Tapi kalau untuk kondisi yang seperti ini, makanya tadi dibilang, tempatkan satu pasien tanpa co-infection di satu tempat yang sama. Artinya cohorting. Yang artinya sama-sama dia kena positif COVID, tidak ada yang lainnya. Maka penggunaan APD itu bisa diperpanjang sampai menjadi 8 jam, ya, sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Kalau memproses kembali dan ulang, itu harus dilakukan pembersihan dulu. Tetapi ada beberapa catatan, pelaksanaan pembersihan ini justru merusak APD. Nanti akan saya tunjukkan. Dan gunakan alternatif yang sesuai dengan APD. Metode pemeriksaan kembali harus memperhatikan efikasi proses. Nah, ini tolong kerjasamalah dengan CSSD. Kalau Bapak Ibu rumah sakitnya sudah punya CSSD, karena mereka lah yang tahu dan paham betul proses ulang ini. Dan metode yang digunakannya seperti apa. Jangan sampai metode itu malah menyebabkan toksik buat stafnya. Kemudian terjaga integritas dan bentuk fungsional alatnya. Mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan slide. Yang kemarin itu memang kami lakukan ada pengecekan pada beberapa hazmat dan N95. Setelah dilakukan proses, itu hasilnya seperti apa setelah kita lihat dengan pembesaran mikroskop elektron 150 kali, ternyata untuk hazmat, kalau Bapak Ibu lihat, ternyata ada beberapa hazmat itu di celah-celahnya itu masih ada lubang kecil yang kita tidak bisa lihat oleh mata, yang diproses ulang. Ya, kemudian memang kelihatannya utuh, tapi setelah kita cuci, dilihat di kaca pembesar, di mikroskop itu tadi, elektron, yang diperbesar sebanyak 150 kali, ternyata sudah rusak. Demikian juga masker N95. Masker yang sudah dilakukan reuse dengan tindakan tertentu, contoh mungkin hanya menggunakan dilap-lap saja. Ternyata mengelap-ngelap bagiannya saja itu juga membuat sesuatu yang merusak dari keutuhannya. Nah, di sini dari WHO sudah membuat, silakan nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kalau memang dia sebutkan efikasi filtrasi respiratornya belum digunakan, tetap bertahan sampai 2 siklus. Artinya apa? Dia hanya boleh disterilisasi sebanyak 2 kali. Gunakan ini, kenapa? Karena mereka sudah uji dan sudah terbukti. Kalau Anda menggunakan hidrogen peroxide, ya, dengan aturan yang ada. Kemudian, kalau umpamanya menggunakan ultraviolet, baca juga. Tidak segampang itu. Ternyata dengan menggunakan ultraviolet yang digantung, ada beberapa yang menyatakan tidak sampai kelipatan dalam. Jadi Bapak Ibu silakan baca detail jenis ultraviolet yang mana yang Anda gunakan, aturannya yang seperti apa. Jadi yang Anda lihat di share itu ya, apakah benar itu sepertinya kelihatannya gampang digantung begitu aja. Tapi Anda harus lihat metodenya, itu menggunakan apa? Apakah menggunakan yang lampu UVC 15W yang mana panjang gelombangnya sekian, itu Anda harus pastikan. Kemudian termasuk ada metode yang inkubasi panas lengas. Ini semua sudah dibuat dan diteliti, Anda tinggal baca satu-satu. Kalau mau reuse, contohlah apa yang sudah diteliti dan dipublikasikan. Artinya
sebaiknya jangan coba-coba sendiri. Nah, ini yang mau saya sampaikan di penutupan materi saya ini. Kalau memang Anda mau proses ulang APD, pilih metode dan jenis proses ulangnya. Dan pastikan itu juga teruji secara lokal kalau Anda mau bikin sendiri. Lakukan uji ini kerjasama dengan pihak terkait yang ahli, bisa dengan universitas, bisa dari rumah sakit yang punya fasilitas untuk pengecekan, libatkan petugas ISSD, mikrobiologi, patologi klinik, ataupun para dokter dan perawat yang melakukan prosedur tersebut. Dan kalau sudah selesai, buat standarnya supaya menjadi aturan baku. Nah, yang harus dihindari pada saat Anda memproses adalah, ini adalah sudah dicek, yang menyebabkan kerusakan pada masker bisa membuat toksisitas dan hilangnya efisiensi filtrasi pada masker yang Anda lakukan proses ulang adalah kalau Anda mencuci dan melakukan sterilisasi uap pada suhu 134 derajat Celcius, pasti rusak. Disinfeksi dengan pemutih atau alkohol pasti akan rusak. Penggunaan oven yang dengan mikrogelombang pastikan, karena akan ada efek biosidanya. Nah, ini hati-hati. Jadi kembali lagi, kalau Bapak Ibu mau proses ulang, lihatlah di panduan WHO tadi yang sudah dijelaskan secara detail bagaimana proses yang aman dengan hasil ujinya yang aman. Dari saya terima kasih apa yang sudah saya sampaikan, semoga bisa membantu Bapak Ibu semuanya.